Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video aku kali ini. Kita akan membahas tentang analisis faktor pada mata kuliah statistika multivariat. Dan sebelum kita masuk pada pembahasannya, di sini kita akan membahas tentang materinya dan kita akan menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisis data-datanya. Dan kenalkan, saya Dea Sandra Raffles, BP 181054226 dari Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh dari jurusan Ilmu Ekonomi dan dari Fakultas Ekonomi. Analisis faktor merupakan metode analisis multivariat yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Analisis faktor ini termasuk salah satu teknik statistika yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah variabel yang kita sebut itu dengan faktor. Analisis faktor dipergunakan untuk mereduksi data atau meringkasnya dari variabel lama yang banyak diubah menjadi sedikit variabel baru yang disebut faktor dan masih memuat sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel asli. Ini definisi analisis faktor menurut Supranto dalam bukunya tahun 2004. Analisis faktor dalam analisis multivariat tergolong analisis interdependensi, di mana seluruh set hubungan yang interdependen diteliti. Variabel yang berada dalam satu kelompok akan memiliki korelasi yang tinggi, sedangkan variabel yang berbeda kelompok akan memiliki korelasi yang rendah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan analisis faktor. Tujuan utama dari analisis faktor ini ialah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten dan variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak atau random quantities yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Selain tujuan utama tadi, kita ada beberapa tujuan analisis faktor lainnya. Yang pertama itu untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi variabel baru yang jumlahnya sedikit dan variabel asal. Dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten atau konstruk atau variabel bentukan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor dengan komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut dengan analisis faktor konfirmatori. Yang ketiga, menguji fasilitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatorinya. Yang keempat, validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya, sehingga setelah terbentuk faktor, maka peneliti sudah mempunyai suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis tersebut. Selanjutnya tentang metode analisis faktor. Terdapat dua cara yang dapat dipergunakan dalam melakukan analisis faktor, khususnya koefisien skor faktor. Yang pertama itu kita dapat menggunakan PCA atau Principal Component Analysis dan Common Factor Analysis atau CFA. Jumlah sampel yang ideal untuk proses analisis faktor ini dianjurkan itu sekitaran 50-100 sampel atau bisa dengan patokan rasio 10:1. Di sini artinya untuk satu variabel seharusnya ada 10 sampel, sehingga jika ada 10 variabel minimal seharusnya ada 100 sampel. Dalam proses analisis faktor ini kita memiliki beberapa tahapan yang secara garis besarnya tahapannya itu ada 7.
Yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua itu menyusun matriks korelasi, yang ketiga ekstraksi faktornya, yang keempat kita merotasi faktor, yang kelima interpretasikan faktor, yang keenam membuat faktor scores, yang ketujuh itu pilihan variabel surrogate atau tentukan summed skalanya. Sebelum kita menganalisis data-data yang sudah kita dapatkan, terlebih dahulu kita harus menetapkan asumsi apa saja yang akan kita gunakan untuk menganalisis data yang kita peroleh. Oleh karena itu, prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi-asumsi terkait dengan korelasi. Yang pertama itu, besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, di mana itu korelasinya itu harus besar dari 0,5. Yang kedua itu besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain justru harus kecil. Pada SPSS, deteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan anti-image correlation. Selanjutnya, kita menguji seluruh matriks korelasi yang diukur dengan besaran Bartlett Test of Sphericity atau Measure Sampling Adequacy atau MSA. Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel. Setelah kita mengetahui apa itu tadi analisis faktor, tujuan kita menggunakan analisis faktor, dan asumsi-asumsi apa saja yang akan kita gunakan untuk menganalisisnya pada aplikasi SPSS. Dan kita akan menggunakan data-data ini untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kafe sobat, di mana di sini ada 5 faktor: keandalan, ketangkapan, keyakinan, empati, dan berwujud. Mari kita gunakan aplikasi SPSS-nya. Kita akan menganalisis faktor-faktor yang disebutkan tadi untuk mendapatkan hasilnya. Yang pertama itu kita memiliki 5 faktor. Yang pertama itu faktor keandalan, yang kedua itu ketangkapan, yang ketiga itu keyakinan, yang keempat itu empati, dan yang kelima itu berwujud. Dan kita memiliki 25 responden. Selanjutnya, ini terlebih dahulu data kita ini kita buat di Excel. Yang selanjutnya kita akan beralih ke SPSS, dan sudah ada SPSS di layar laptop kita. Yang pertama kita pada variable view. Name ini kita tulis berapa banyak faktor yang kita gunakan tadi, di mana di sini kita menggunakan 5 faktor. Tulis X1, X2, X3, X4, X5. Untuk desimalnya kita ganti angkanya dengan 0 semuanya ya. 0. Dan pada label X1 kita itu tadi adalah keandalan, dan yang kedua adalah ketanggapan, yang ketiga adalah keyakinan, yang keempat adalah empati, dan yang kelima adalah berwujud. Kemudian kita beralih kepada data view, di mana pada data view tadi kita copy data yang kita buat di Excel tadi,
dan kita masukkan kepada data view. Selanjutnya kita klik di bagian atas ini, Analyze, dan kita cari Data Reduction, dan kita menggunakan analisis faktor. Kemudian, kelima faktor yang kita telah tetapkan tadi, semuanya masukkan kepada variabel. Dan kemudian, kita klik descriptive, dan centang KMO, dan anti-image. Selanjutnya continue. Selanjutnya itu kita extraction, di mana script plot ini kita centang, dan kemudian continue. Rotation kita centang varimax, dan selanjutnya continue kembali, dan terakhir itu scores, di mana kita centang ini dan kita pilih metode regression dan continue, di mana sudah kita masukkan variabel dan kita centang yang 4 ini, kemudian tekan OK. Maka kita akan menghasilkan output dan kita akan mendapatkan analisisnya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melihat analisisnya pada kolom KMO dan Bartheless test, di mana pada angka KMO, measure of sampling adequacy, atau MSA, kita mendapatkan nilainya 0,681. Karena nilai KMO-nya ini besar dari 0,5, maka angka ini menunjukkan kecukupan dari sampel yang 5 faktor tadi. Dan kemudian angka KMO Bartheless test, di mana ini menunjukkan angkanya sebesar 23,968 dengan nilai sigma 0,08. Berarti ini kecil. Ini menunjukkan adanya korelasi antara variabel dan nilai ini jika 0,08 ini, maka layak untuk diproses ke tahap berikutnya. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada anti-image matrix, di mana kolom ini menunjukkan atau memberitahu kita variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut dan mana yang dikeluarkan, dapat dilihat pada tabel ini. Dan kita akan berfokus kepada pada kolom anti-image correlation, di mana pada bagian anti-image correlation ini kita ada kelima faktor kita tadi. Ada keandalan, ketangkapan, keyakinan, empati, dan berwujud. Dan angka yang memiliki huruf A ini menandakan besaran MSA sebuah variabel, di mana yang dapat kita tunjukkan pada variabel keandalan ini kita mendapatkan angka 0,693. Nah, pada faktor ketanggapan kita mendapatkan angka 0,721, dan pada keyakinan kita mendapatkan angka 0,659, dan pada empati kita mendapatkan 0,657, dan terakhir berwujud kita mendapatkan 0,657, di mana semua angka yang kita dapatkan ini tadi lebih besar dari 0,5, maka kita dapat beralih kepada proses yang lebih lanjut. Tetapi jika
nilai MSA-nya ini kecil dari 0,5, maka akan dilakukan proses ulang dari awal dengan mengeluarkan variabel yang kecil dari 0,5. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada tabel komunalitas, di mana di sini mengartikan kita dapat melihat angka pada tabel ini, mana faktor keandalan yang pertama itu kita mendapatkan angka sebesar 0,688 dan ketangkapan sebesar 0,643 dan keyakinan 0,704, empati 0,735 dan berujur 0,735. Di mana di sini mengartikan sebesar 68,8% dari varians dari variabel keandalan dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk, dan juga 64,3% dari varians ketanggapan yang dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk, dan seterusnya untuk keyakinan itu sebesar 70,4% variabel keyakinan yang dapat dijelaskan oleh faktor terbentuk, dan selanjutnya empati yaitu sebesar 73,5% yang menggambar dari variabel empati dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk, dan yang terakhir itu berujur sebesar 73,5%. Dan semakin kecil nilai komunalitas ini, berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Selanjutnya, kita akan menganalisis total variance explained, di mana di sini terlihat hanya ada 2 variabel yang terbentuk dari 5 variabel yang kita masukkan tadi. Masing-masing faktor eigenvalue-nya ini besar dari 1. Faktor 1 itu sebesar 2,293 dengan variance-nya sebesar 45,870%, dan faktor kedua itu sebesar 1,211 dengan angka variance-nya itu 24,228%. Di mana nilai eigenvalue ini menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung variance dari 5 variabel yang dianalisis. Bila semua variabel dijumlahkan bernilai 5 sama dengan banyaknya variabel yang kita masukkan tadi. Dapat kita lihat pada tabel ini, total variance apabila dari 5 variabel diekstrak menjadi 2 faktor ini, maka kita mendapatkan nilainya itu sebesar 35,04%. Besar varians yang mampu dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk ini yaitu 35,04%. Sedangkan sisanya 64,96% dijelaskan oleh faktor lain yang diteliti. Selanjutnya kita akan menganalisis scan plot ini. Scan plot ini menerangkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue dalam bentuk grafiknya. Ini grafik yang kita dapatkan. Yang kemudian kita beralih kepada plotted komponen matriksnya. Di sini kita mendapatkan pada faktor 1
itu memperlihatkan angka keandalan sebesar 0,351 dan faktor 2-nya sebesar 0,751. Sedangkan ketanggapan pada faktor 1-nya itu 0,417, yang kedua itu 0,685. Pada keyakinan kita mendapatkan angka min 0,225 dan yang kedua itu 8,9 dan empati itu 0,851 dan faktor keduanya itu 0,101 dan berwujud kita dapatkan angka pada faktor 1 itu 0,51 dan pada faktor 2-nya 0,101. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis komponen transformasi matriks, di mana ini menjelaskan tentang menunjukkan hasil rotasi Varimax, variabel-variabel yang sudah terdistribusikan ke masing-masing faktor, yaitu dua faktor yang terbentuk. Setelah dilakukan rotasi dan berbentuk dua faktor, selanjutnya memberi nama faktor tersebut. Penamaan faktor ini tergantung peneliti dan dapat mewakili variabel-variabel lainnya. Jadi, di sini kita pada faktor 1 ini kita memberikan keandalan, yang faktor 2 itu kita ketanggapan, di mana faktor 1 itu keandalan tadi dengan nilai 0,735 dan min 0,678 dan pada faktor 2 itu 0,678 dan pada yang keduanya itu 0,735. Dan ini adalah hasil analisis kita menggunakan SPS. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini tentang pembahasan analisis faktor. Semoga materi dan